Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Awali hari ini dengan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari bersama-sama naikkan pujian kita yang tak pernah kita lihat dan yang tak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama kembali dengan iman percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
bagiku, yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Kita basyikina lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kiparala basyikini alam-alamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kipala basyiki dalamu. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik. Kita basyiki dalabaralamasi. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Kita yang tak mungkin bagiku Tuhan, itu semua mungkin bagimu. Haleluya. Kinala warala warala masyikiri ala warala warala. Kinala warala masyikiri ala warala warala warala. Kami bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Kinala masyikina marah masyikiri. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami melalui kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, dan bila setiap kami yang mendengar ya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang siap dengan iman bersama saya katakan amin. Salam saudaraku kekasih Allah. Mari kita sejenak untuk meluangkan waktu untuk menghampiri tahta Tuhan. Biarlah untuk sehari ini dari pagi sampai nanti kita menjelang tidur hanya berkat dan anugerah Tuhan yang menyertai kita. Terlebih di dalam hidup bersama dengan keluarga, dengan orang lain, dengan siapapun yang bersama-sama kita temui. Saudara kekasih Allah, hampir kita akan menyelesaikan sebuah berkat dari bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian di tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian pelik, sedemikian Tuhan memproses bangsa Israel sampai pada sebuah tujuan berkat yang besar, yaitu tanah perjanjian. Nah, saudaraku, setelah bersama-sama dengan pemimpin bangsa Israel yaitu Yosua, sampailah di tempat yaitu di Sikem. Nah, apa yang terjadi?
yaitu Yosua hendak mengajak, mengintrospeksi, memasuki hal yang baru, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka semua tua-tua bangsa Israel dikumpulkan oleh Yosua. Yang kedua, hakim-hakim dikumpulkan. Yang ketiga, pengatur pasukan dikumpulkan. Sehingga kalau bangsa Israel itu sudah mendekati sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah yang diberikan oleh Tuhan, maka bangsa Israel dengan penuh segala sesuatu, proses yang mungkin semakin pelik, semakin hebat, maka bangsa Israel siap menghadapinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sangat lama dijalani oleh bangsa Israel, yaitu hidup di padang gurun. Sedemikian proses itu harus dilakukan, harus dilalui, satu demi satu terlalui, karena hanya dengan menyandarkan kepada Tuhan, setiap hal, setiap rintangan, setiap kegoncangan iman, maka diingatkan oleh pemimpin bangsa yaitu Musa, yang dilanjutkan oleh Yosua, diingatkan agar tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian yang diberikan Yosua kepada bangsanya. Di dalam Yosua 24 ayat 19, di sana dikatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan Yosua, apakah kamu masih setia kepada Tuhan? Apakah kamu masih beribadat kepada Tuhan, bukan Allah asing? Sebuah pertanyaan untuk membangkitkan kembali ingatan ketika nenek moyang mereka dituntun oleh Tuhan dari Mesir sampai hampir tiba di tanah Kanaan. Mengingatkan, bahkan di ayat yang ke-16, Yosua 24 ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Sebuah komitmen mengingat perjalanan yang begitu lama dan panjang. Nenek moyang mereka dituntun oleh Allah, menunjuk kepada Allah bahwa Allah menyertai. Maka dicatat dengan sebuah catatan yang luar biasa, bahwa bangsa Israel dari daerah ke daerah,
dari situasi ke situasi dilalui. Ketemu dengan orang Amori. Apa yang terjadi? Orang Amori dikalahkan Tuhan. Tuhan membela orang Israel. Berjalan lagi ketemu. Karena dari daerah ke daerah ketemu dengan bangsa Moab. Bangsa Moab dikalahkan karena berkat Tuhan. Maka kalau boleh saya katakan, musuh bangsa Israel adalah musuh yang kuat-kuat. Tetapi Allah ada di sana sehingga dapat dikalahkan oleh Allah sendiri. Raja Moab yaitu Balak, orang yang luar biasa, hendak membunuh, membinasakan bangsa Israel. Bahkan Balak mengutus ahli tenung yang bernama Bileam. Hai Bileam, silakan bangsa ini untuk kamu kutuki agar mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Pokoknya kamu kutuki. Apapun yang terjadi kamu kutuki. Biarlah bangsa ini lemah, biar bangsa ini tidak kuat lagi, biar bangsa ini tidak dapat berjalan lagi. Kamu kutuki. Tapi yang namanya kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan sudah memberikan satu perjanjian untuk masuk ke tanah Kanaan. Berkatnya yang sudah disediakan kepada bangsa Israel. Tuhan membela bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bileam yang diutus oleh Raja Moab yaitu Balak, yang harusnya mengutuki, kamu kalah, kamu tidak benar, kamu tidak sampai pada tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Justru keluar dari mulut Bileam yaitu memberkati. Sampai 3 kali memberkati. Bileam tidak mengutuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel punya yang namanya kemenangan karena setia kepada Tuhan. Maju lagi, ketemu dengan orang-orang Yeriko, ketemu dengan orang-orang yang di perjalanan daerah demi daerah dilalui. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gergasi, orang Hevi, orang Yebus ditemui. Tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan, bangsa Israel setia mau beribadah kepada Tuhan. Itu pesan Tuhan yang disampaikan lewat Yosua, agar mereka setia kepada Tuhan. Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk menolong bangsa Israel. Pelajaran apa yang kita petik? Ketika di dalam proses menuju ke tanah Kanaan yang hampir sama, yaitu berkat itu sudah ada di atas kepala. Berkat itu sudah ada di hadapan kita, di hadapan mata kita. Kita tinggal petik. Maka jangan sia-siakan berkat yang sudah ada di depan mata kita, yang sudah di atas kepala, yang hendak melingkupi kepada hidup kita. Maka kuncinya adalah setia, beribadat kepada Tuhan. Beribadat, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap menolong. Yuk saudaraku, ingat, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kita diam saja, kita memperoleh kemenangan. Biarlah cara hidup, restorasi hidup bangsa Israel yang menuju ke tanah perjanjian kali ini kita semangati, kita support di dalam hati kita. Berkat itu ada jika kita tetap beribadat kepada Tuhan. Selamat untuk setia kepada Tuhan hari ini, pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika kami harus merenungkan firman-Mu, menyadari akan keberadaan kami, sungguh hati kami terbuka bahwa berkat itu sudah ada di hadapan kami, sudah di hadapan mata kami, ada di atas kepala kami. Maka kami harus setia dan beribadat kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan bangsa dan negara kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, diberkati oleh Tuhan. Kota kami letakkan di dalam tangan-Mu. Bahkan gereja kami GKI Pondok Daud, biarlah kuasa-Mu terjadi. Engkau sendiri yang bertakhta atas gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.